Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmatullah yang akan menemani pagi Anda untuk membahas berita-berita yang aktual, faktual, dan terpercaya. Bersama saya Rahmatullah, inilah Belka News selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Tugas Pelatihan Kerja Belka Surabaya menggelar pelatihan berbasis otomotif khususnya di roda 2. Dari pelatihan roda 2 ini untuk meningkatkan kompetisi siswa-siswa yang untuk siap kerja. Berikut liputannya dari reporter kita Khotibul Umam, persilahkan. Terima kasih Mas Rahmatullah atas waktunya. Sekarang saya Abdul Umam sedang berada di UPT Belka Surabaya, tepatnya di kejuruan otomotif di R2. Sekarang saya bersama Pak Adrian selaku instruktur di R2 ini. Silakan perkenalkan diri Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Ardiansyah. Saya bekerja sebagai instruktur ahli pertama di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, tepatnya di kejuruan otomotif, baik itu roda 2 atau roda 4 dan pengoperasian roda. Kalau boleh tahu Pak, langkah apa saja yang sekarang lagi ditempuh di R2 khususnya R2? Kalau sekarang kita lagi ada program pelatihan ya. Jadi program pelatihannya itu servis sepeda motor sistem injeksi. Nah, jadi kita belajar mulai dari nol ya, dari mesin itu konvensional, setelah itu dikonversi menjadi sekarang kan teknologinya kan menjadi injeksi ya, jadi dikonversi menjadi injeksi ya. Jadi kita belajar dari mulai karburator sampai dengan sistem injeksinya. Jadi kalau sekarang teman-teman masih mulai praktek ke sistem injeksi ya, mulai dari sensor, aktuator, dan ecu. Jadi pengenalan sensor itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, cara pengecekannya seperti apa, nah seperti itu semuanya, sensor, aktuator, dan ecu juga. Kalau boleh tahu apa sih Pak motor injeksi? Motor injeksi adalah motor atau sepeda motor ya, yaitu motor pembakaran dalam yang sistem suplai bahan bakarnya dikontrol secara full menggunakan ecu atau ACM. Kalau perbedaannya dengan konvensional? Kalau konvensional kita untuk proses pencampuran bahan bakarnya itu dulu kalau konvensional itu kan menggunakan karburator ya. Jadi bahan bakar turun dari tangki masuk ke karburator, kemudian di situ akan bercampur dengan udara yang masuk dari intake manifold. Nah, di situ pencampurannya itu kurang, kalau yang konvensional dulu itu kurang lembut ya. Jadi spraynya itu kurang kecil-kecil, jadi masih agak besar. Kemudian kalau diinjeksi semuanya kan sudah diatur oleh yang namanya ecu. Ecu itu dapat inputan dari sensor. Kemudian kalau di ecu nanti memerintahkan yang namanya injektor itu menyemprotkan atau mengkaburkan bahan bakar. Jadi semprotannya itu lebih kecil-kecil, jadi lebih mudah untuk terbakar ya. Karena sepeda motor kan motor pembakaran dalam. Kalau bicara kekurangannya adalah injeksi apa saja? Kekurangan dari Injeksi. kalau kekurangannya ketimbang mesin sepeda motor konvensional mungkin lebih tepatnya ke itu ya, konstruksinya yang lebih rumit. Beda dengan konvensional yang nggak begitu butuh yang namanya mungkin pengkabelannya tidak bisa begitu banyaknya. Tapi kalau injeksi pasti lebih banyak karena lebih banyak komponen yang diatur dengan elektronik. Itu aja. Untuk selebihnya masih lebih mudah untuk injeksi. Kalau berbicara soal perawatan, lebih mudah mana perawatan injeksi dengan injeksi? Kalau dibilang lebih mudah tergantung juga dari medan yang dilalui ya setiap hari ya. Tapi secara khusus sih mending lebih mudah perawatannya itu sistem injeksi, karena semua kan sistem injeksi itu kan sudah ada kontrolnya kan ya. Jadi kontrolnya ini bisa membaca mana sistem yang lagi nggak fit atau lagi nggak optimal, itu pasti terbaca. Nah itu perawatannya lebih mudah. Itu beda dengan karburator. Kalau karburator itu
Katakanlah ada sepeda motor nih nggak bisa nyala, kita kan harus nyari satu persatu karburatornya sebelah mananya, pilot jet atau main jetnya yang buntu, atau lampunya kurang pas, atau jarum skepnya seperti apa itu kan ya. Jadi beda, itu kita kan karburator meraba ya. Tapi kalau di injeksi ya mungkin katakanlah sensor ini rusak, katakanlah sensor TP-nya rusak, pasti mengirimkan sinyal ke ECU, terus ECU mengirimkan sinyal lagi ke aktuator untuk memberitahu pengendara kalau itunya throttle posisinya rusak. Akhirnya langkah selanjutnya cuma harus Jadi intinya lebih mudah injeksi. secara umum. Sekian saja laporan dari saya dari BLK Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hotibul Umam liputannya. Tidak terasa 30 menit saya menemani Anda. Saya Rahmatullah pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.